sesuatu hal terkaitnya dengan manusia, sesuatu hal terkaitnya itu nasib kita dan sebagainya. Nah, menurut Sidin tinggalkan itu. Bukan berarti orang tersebut merasa lebih baik daripada orang itu, bukan. Cuma karena lain jalannya. Orang-orang yang berbicara tanpa mendahulukan Allah Ta'ala, itu kan membawa kita kepada hal-hal yang nafsu atau duniawi. Tapi kalau orang berbicara mendahulukan Allah Ta'ala, artinya sesuatu, misalnya ada orang berpendek ini, ujar Sidin, itu kan sudah ditentukan oleh Allah, bersabar ya kita, atau sesuatu usaha yang gagal, ujar beliau, itu kan suatu perbuatan Tuhan yang mesti ada hikmah. Nah ini nang kawal disahabati ujar Sidin, daripada orang nang wah itu kan salahnya si anu jadi sebab kayak itu, atau nyoba bandel itu kan daripada perbuatan kita lain sebagainya. Nah ini dari sini kata kawan disahabati ini akan membawa kepada hubbud dunia ayat-ayat itu. Orang ini yang berbicara yang perlu disahabati adalah dia tidak mengetahui terkecuali lawan Allah. Nah itu, jadi orang ini nangaran kita pada tahu ini hanya Allah yang tahu. Bertawakal lah ya. Jangan seperti dukun maksudnya. Kalau dukun itu kan bersifat tahu. Kalau orang malaikat itu sifatnya nggak tahu, memangnya panah, memang pada tahu. Jadi si dinding ini kadang mengetahui yang melainkan Tuhannya, itu pandai si dinding. Itu kalau disahabati. Dan kadang menunjuki dia melainkan atas suatu yang ubudiyah. Jadi kadang memandai terkecuali sebagai hamba Allah. Apa sebagai hamba Allah? Ya ini kan semuanya sudah ditentukan oleh Allah. Atau sini berbicara yang ada pada kita ini kan rahmat Allah. Jadi ada pada kau diikuti ini kan, sabar itu kan ada batasnya. Cobaannya terlalu berat lawan mulun. Nah ini pada kau disahabati orang makanya membahayakan dalam amalnya kita, maksudnya nang pada kau disahabati dah. Jadi nang mulanya tadi kita maaf sudah, hanya Allah pas cadangan anu lalu model kayak goyang. Jadi maksud ini supaya jangan goyang. Atau sesuatu yang berkenaan pada hukum. Orang yang mendahulukan Allah adalah ini kan sudah takdir. Soal buruk dan baik itu hanya Allah yang mengetahui. Nah ini kalau disahabati. Tapi kalau orang mengatakan ini kan haram melanggar hukum, dalilnya ini dari Imam Syafi'i, ini dari Imam Ahmad ini. Nah itu kalau disahabati. Kenapa? Karena banyak macamnya. Nah, jadi maksud di sini, kalau sudah makrifat itu ambil kesimpulan, mempanakan diri, berjalan ke hadirat Allah, itu maksudnya. Itu nasihat jadilah. Amun kita memang Allah beri petunjuk untuk mengenal Allah. Dan adalah himmatnya, takliknya pada Allah Ta'ala semata-mata. Berangkat daripada segala makhluk, kadang minta tolong lawan makhluk dalam segala hajatnya, melainkan kepada Allah Ta'ala. Jadi kalau berdoa, aku tuh kan sering didatangi orang yang lilit utang macam segalanya. Namun gak wajar jalan pintas setengah apa aja. Padahal aku paham artinya beri nomor. Atau orang yang suka berdusta tuh digandakan duit bermahar tuh.
itu sama sekali kada ada petunjuknya dalam Al-Quran, dalam arti tidak ada petunjuknya. Jadi orang-orang yang bisa kita pakai pembicaranya adalah bekerjalah sebaik mungkin, berdoalah kepada Allah, sabar menghadapi ini. Kalau kita anggap musibah, sabarlah, insya Allah Allah akan memberikan jalan. Karena Allah senantiasa berkata, aku tidak membebani hambaku di luar kemampuannya. Itu kan jelas. Kalau kita beriman di situ, itu akan terbukti bahwa Allah memang kada membebani. Tapi kalau kita kada beriman, maksudnya kada percaya dalam hal itu, ya terasa yang terbebani itu. Terasa betul. Ini aja masalahnya. Cobalah kita berpikir, adakah salah satu apa saja yang lebih kuasa daripada Allah? Jawabnya kan tidak ada. Adakah di antara manusia, jin, malaikat dan sebagainya yang melebihi daripada kasih sayang Allah? Tidak ada kan? Terkecuali Allah. Nah, yang kuasa, yang lebih mengasihi, yang memberi pengampunan ada di diri kita. Nah, kalau kita berpikir di situ, aku yakin segala sesuatu hal yang menimpa diri kita lepas, pasti lepas. Dan kita membuktikan sudah ada orang-orang yang itu dan ini yang seolah-olah putus asa. Ini bukan berarti kita yang menasehati, bukan. Artinya yang menasehati petunjuk Allah juga, cuma lewat pemandaran kita aja. Tapi kita, karena kita mendahulukan Allahnya, coba jawab pikir, hikam ditimpakan nangka itu adalah kehendak kita. Kagak hendak aku nangkanya. Nah, berarti ada yang menghendaki. Nah, kalau ada yang menghendaki, kenapa kan dikembalikan kepada yang menghendaki? Maksud dikembalikan, serahkan seluruhnya urusannya kepada Allah. Dengan catatan kita sebagai hamba. Artinya orang sebagai hamba memohon, bekerja karenanya, karena perbuatannya dan sebagainya. Hal-hal itu mesti akan terlepas. Aku ini sudah pernah menghadapi orang yang sangkut 7 miliar, ada. Yang sangkut 4 miliar, ada. Yang 11 miliar, ada. Dan semuanya beres, terlepas. Beres maksudnya ada yang agak sudah mau bisa diselesaikan dengan musyawarah. Ada di antaranya orang yang sebanyak itu mau tanginya, banyak orangnya maksudnya. Ada yang 100 juta, ada yang 200 juta, akhirnya kan menjadi 7 miliar. Marah sebentar melihatnya, timbul marah. Nah, lalu membicarakan, aja kita kada perlu memikirkan itu lagi. Artinya yang penting kamu berusaha sehat. Di antara orang yang mau utang. Jadi itulah permainan Tuhan. Mampu memarasakan orang ini. Orang yang melihatnya malas, kada purun lagi gitu. Padahal dari awalnya nanti dibunuh. Karena dibunuh. Menurut pengaduannya kaum kita. Makanya waktu itu kita suruh minat di rumah kita dulu. Seolah-olah kita nih model bisa gitu. Padahal kada. Ini karena mendahulukan Allah. Jadi yang namanya Allah itu menolong, jadi biar aja lah di rumah kita minat dulu gitu. Nah, jadi banyak yang kita buktikan sudah hal-hal itu. Jadi sangat keliru menurut aku. Tahun yang lain pahamnya kita kan tahu kan. Kalau kita ditimpa sesuatu masalah, lalu kada dikembalikan oleh Allah Ta'ala, ukira kita sendiri yang salah, kita sendiri yang rugi. Karena itu kan urusan Tuhan. Nah, cuma saja janganlah kita berpaham karena itu urusan Tuhan lalu diam. Nah, ini kan ada kesimpulan kayak itu. Karena apa? Syariatnya kada ada. Syariat yang diperintah Allah berarti syariat yang datang daripada Allah Tua. Nah, kayak itu. Sudahnya nang 50 juta. Ada yang tukang bakso itu berapa 80 juta.
Ya alhamdulillah. Nah, dengan catatan kita mendahulukan Allah Ta'ala. Maka itu dari sini tadi, jangan meminta tolong kepada makhluk, segala hajatnya melainkan kepada Allah Ta'ala. Dan tiada tawakal dia di dalam segala pekerjaan melainkan atas Allah Ta'ala. Nah, jadi minta tolongnya lawan Allah Ta'ala, tawakalnya lawan Allah Ta'ala. Dan sesungguhnya telah gugurlah manusia daripada matanya, maka tiada memandang dia baginya perbuatan, dan tiada menghendaki dia baginya nafsunya, dan adalah di dalam segala amalnya berlaga atas yang dikehendaki syara daripada tiada tafsir. Dan inilah sifat orang yang arif dan orang yang muhid. Jadi orang yang arif, orang yang ma'rifatullah, orang yang muhid, yang senantiasa menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, matanya sudah pada memandang siapa-siapa lagi terkecuali perbuatan daripada Allah Ta'ala, yang menghendaki pun daripada Allah Ta'ala, dan jauh daripada kehendakinya, berarti jauh daripada nafsunya. Dan inilah orang arif, dan orang arif itulah Allah berjanji untuk segera menolongnya. Mungkin kita lain-lain perjalanannya. Kalau perjalanan aku kan Masya Allah luar biasa. Cuma satu yang kita bersyukur dengan Tuhan, syariatnya kita lakukan dengan sesungguhnya. Tarekatnya terus berjalan, artinya doa. Doa itu kan tarekat jalan, minta tolong. Kesimpulanku, hidup ini adalah diliputi oleh Allah Ta'ala, dan sesuatu segala pun yang terjadi daripada Allah Ta'ala, sehingga pikiran kita jadi tenang. Untuk apa kita kesana kemari berpikir, sedangkan ketentuan Allah sebelum kita ada sudah ada ketentuan. Ini kan, Pak kubur di sini kan, jalannya di sini kan, usahanya di sini kan. Jadi sudah ada ketetapan daripada Allah Ta'ala. Untuk apa kita macam-macam? Nah, jalannya apa? Sungguh-sungguh bersifat ubudiyah. Artinya sesuai dengan perintah Allah, meminta, memohon dengan karena Allah, bekerja sesungguhnya dengan karena Allah. Aku yakin segala sesuatu yang menyangkut akan selesai. Selesai. Berapa kebanyakan? Yang 11 miliar itu dulu luar biasa udah. Pokoknya rumahnya dibakar macam segala tuh. Cuman alhamdulillah timbul waktu itu orang-orang ini kada sampai hati lagi. Nah, akhirnya apa? Ada yang 20 juta, ada 30 jutanya banyak. Nah, lalu merasa tabulik aja duitnya sudah. Nah kan kayak ini, ini kejadian banyak terutang tuh kayak itu. Ini orang jual mobil, aku nih tukang tukar mobil, dijual misalnya 100 juta. Nah, namun jualnya Gunawan, Ewan. Nah ini ku tukar 100 juta, tapi duitnya kada aku bayar. Cuma ikan dapat 5 juta sebulan. Gunawan merasa menang 5 juta sebulan. Nah, ayo duit ditanam modalnya nih 100 juta. Jadi motor, mobil sudah jadi duit 100 juta. Ini yang bersangkutan bagaimana? Ulun ini sudah masuk lingkaran setan. Padahal orangnya lulusan nih, orang alim nih. Nah makanya kada menjamin ilmu apa saja itu kada menjamin, terkecuali hidayah dan petunjuk Allah. Kalah aja lawan orang yang ada sekolah, ada yang alim. Nah, jadi saben bulan Gunawannya dapat berapa? Setahun tuh 60 juta lah. 2 tahun 120 juta terbulik duitnya. Sampai 2-3 tahun jadi ditipunya 80 juta, enggak apa-apa lah kebanyakannya. Sudah dapat 120 juta. Demikian juga yang lain-lain. Jadi 10 buah ini nukar mobil 50 juta dalam sebulan, ini gimana untungnya? Jadi dia sudah berduit orang ini 3 miliar,
kadang-kadang nyebut orangnya, insya Allah ikan tahunnya. Sudah diisi duitnya 3 miliar, orangnya memang cangkal berusaha. Sejak dulu patuh lo nako itu, inya bertatai barak lo nako itu. Waktu itu aku masih ini dia sudah berdagang. Jadi di mana-mana Pandulangan berdagang terus. Jadi berduit sudah 3 miliar. Nah, lalu berdagang mobil, akhirnya sangkut 7 miliar. Jadi duit seorang habis, hanya 7 miliar. Nah, ini seorang mengaku ulun ini sudah termasuk di lingkaran setan. Oh, kenapa kisahnya? Lalu berkisah itu, kemudian yang menjual mobil dia ada juga berkisah aku. Nah, anak buah tak? Ya anak buahnya berkisah, lu malam mobil lu ditukarin 10 juta mah. Itu kan dibayarnya, tukarlah 60 juta, jual aja lah saja. Nah, duit kamu ku pakai, cuma kamu terima 5 juta. Jadi 10 bulan punah pina garakan banyak pina lakas ambil motor belum dia. Nah, jadi alhamdulillah sekarang sudah pada apa lagi? Nang tentara, nang polisi apa sudah ikhlas semuanya. Karena sudah merasa rebut-rebutnya. Nah, itu bang masalahnya. Nah, padahal hendak dipukuli, hendak dipenjara macam-macam. Makanya buka batas orang. Jadi kalau kita mendulukan nasihat apa segala sesuai dengan Al-Quran, bernasihatlah kamu dalam kebenaran, bernasihatlah dalam kebesaran. Watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Maksudnya itu apa? Dahulukan Allah. Karena apabila kita larinya kepada Allah, insya Allah hati sabar. Walaupun perkataan kasar, tapi hatinya lembut ya. Ada apa? Dan kata Sayyid Abdul Salam radhiyallahu anhu, barang siapa menunjuki dia akan dikau atas dunia. Ini pada kawan dunia taros. Ikan anak banyak berduit, bayar dari aku, karena jadi 2 juta, habis ERT 4 juta. Ini kan dunia dari, kalau ada melihat orang ini kayak aku jujur saja. Ketahuan mana orangnya pindah boror, mengatakan duit, dia berhutang. Wah, mun kurang bisa mengatakan duit, nih rumahnya kan istana. Kalau itu motor 40 buah berbaris, nah itu hanya kita percaya. Ini jangan motor, sepeda yang di dukung ya bisa mengatakan duit. Ada aja nakot. Kenapa ya? Karena pikirannya dunia. Kalau pikirannya dengan Allah, tentunya melihat ini sesuai enggak. Bukan berarti kita menyalahkan orang, menyepelekan orang, bukan gitu. Tapi kan kita melihat pas kada ini. Nah, dia di rumah orang, di hutan pulang. Nah, bisa menggandakan duit. Ini orang apa nih? Sampai aku tuh umpet juga menikahkan orang. Nah, inilah anehnya. Tapi aku kan tahu masalahnya, karena sudah tumbuh, dia tahu. Nah, musang kalah berbulu ayam, dia tak ada penandu. Orang penandu, wah ini musang cuma bulunya aja ayam, gitu kan. Jadi dari sini barang siapa menunjuki yang akan dikau atas dunianya, maka bahwasanya adalah yang memberi kejahatan akan dikau. Pasti akan muncul kejahatan. Itu tadi contohnya. Nah, banyak bilang orang lu tunggu, pukuli, nah, orang udah bilang. Jadi itulah. Dan barang siapa menunjuki akan dikau atas amal, maka bahwasanya adalah yang memberi Allah akan dikau. Artinya, kalau orang berbuat sesuatu untuk Allah Ta'ala, insya Allah. Dan barang siapa menunjuki akan dikau atas Allah, maka ada yang memberi nasihat akan dikau. Kalau sudah Allah memberikan petunjuk kepada seorang, maka hanya nasihat yang datang. Nah, ini kan kurang bagus, atau kada bagus, atau apa. Karena apa? Karena di situ sudah kelihatan ini melanggar hukum. Nah, ini
Walaupun kita memahami sudah semua perbuatan Allah, perbuatan daripada Allah. Nah, itu semua itu kita sudah memahami itu. Akan tetapi perbuatan itu kan ada yang baik, ada yang buruk. Ini menurut pengakuan Allah. Nah, biarlah kita dari sini kada bahagia tuan-tuan dan bapak dulu untuk belajar. Yang qadar baik dan qadar buruk kan datang dari Allah. Jadi perbuatan jahat dari Allah, ini kan perbuatan jahat. Memang dari Allah juga. Kenapa kita ikut? Nah, lihat. Nah, dan kata Abul Hasan radhiyallahu anhu, jangan engkau bersahabat dengan orang yang melebihkan akan dirinya. Ikan tahulah. Kalau ini mesti ini. Padahal orang kan sesuai yang pandai gitu, pandainya aja. Nah, itu kan kadang atau melebihkan kita. Nih, datang kita maksudnya dilebihkannya kita, wah ikamnya hebat ini. Wah tetap prosok juga. Buktinya ada majelis kita. Belang kayak orang yang kayak sabelangpah. Maka ulama majelis kita ini cukup senior. Mana pegawai kuburmu, mana orang pintar. Tapi itulah kayak Marwah Daud juga. Belang kayak sanang orang ini bekas dibuang di jalanan sekian tahun sehingga muncul, wah hebat mana. Yani mendengar kesannya elangnya, bayi elangnya nangaran iblis kan pintar. Bayar masuk, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Nang kisah hebatnya, bilang, aduh, sampian ini tinggi banget ilmu, tinggi banget ilmu. Mendengar tinggi ilmu di mana lu cagat kayak kerajaan. Padahal orang tua pintar, pegawai gubernur. Nah, lalu pakai salon kita, ini guruan, maaf Pak, perlu dipertimbangkan nanti. Masa ditimbai di jalanan 18 tahun hidupnya. Artinya dari kanak-kanak ditimbai di jalanan umur 18 tahun hidup. Pertama itu, kedua, ulu ini kenal persis orang tuanya, sama-sama baju rambutan. Karena nang bujur kita ketika itu takut jangan masih sampai waktu acara di rumah kita dihaulnya ke dalam dulu ya, ini orang masuk ada ke dalamnya aku hargai, tapi begitu aku kok keluar karena orang banyak kan pada kita. Nah marah mana. Nah ini jadi kalau diangkat orang tuh berpikir-pikir kumaha tingginya ilmu cagat kerajaan. Ilmu apa? Jadi atau kita mengangkat diri daripada orang lain, itu pun kada bagus juga untuk bersahabat. Ini nasihat Sayyidina. Jadi kita mencari sahabat itu yang betul-betul tawadhu, yang betul-betul mendahulukan Allah. Jadi orang yang melebihkan akan dirinya atau maka yang demikian itu terlebih sangat jahat. Dan jangan dengan orang yang melebihkan akan dikau atas dirinya, artinya ikam dilebihi pulang, wah tinggi bandar ilmu ikam ini anu. Nah itu kita bujur-bujur di hadapan Allah, tapi dipikir godaan ke apa ini? Kada juga godaan syaitan, timpaan dari majhar Allah Ta'ala seperti itu. Kalau kita menyebutnya ada ujian lah di balik rahmat itu. Maka yang demikian itu sedikitlah yang berkekalan, dan bersahabat engkau dengan orang yang sebabnya menerangkan hati. Bersahabat dengan awan orangnya bisa menerangkan hati kita. Jadi orang ini senang menghibur lawan diri kita, hati kita, tapi kada berlebihan. Menghiburnya hati kita itu dalam musyahadatnya, dalam penyaksian kepada Allah. Coba pikir, kita ini hamba pada berdaya upaya walai.
Sesuatu yang menimpa itu tuh biasa, karena itu urusan Tuhan. Hanya satu hal saja kita nih, kalau kita sabar menerimanya menjadi ibadah. Dan apabila kita kada sabar, gunanya apa? Nggak ada gunanya kan? Kalau kita sabar lalu menjadi ibadah. Nah, sebetulnya sabar itu artinya senantiasa bertawakal. Sedangkan yang menimpa kita ini kada bisa dipikir, kada bisa dibuang. Tetap aja terjadi. Kalau kita selalu itu ini, meniwas itu ini ada habisnya, dan akhirnya itu menjadi maksiat. Nah, orang ini kalau diikuti, itu artinya bisa menerangkan hati kita. Aku kan sering orang dalam rumah tangga macam segala itu, brak. Nah, ini kan sudah ketentuan ujarku Allah Ta'ala. Napa gelisah? Kenapa garang? Sebabnya karena enggak boleh begini juga. Kenapa ujarku? Sunnah gitu. Tapi kada tahu mulon 13 tahun hanya tahu. Nah, ini jagunnya. Ini akibat tertutup ini. Lalu ini. Nah, kita berikan tangan. Nang menjodohkan Allah, menentukan Allah. Kebaikan berpikir ini. Jangan selalu menyalahkan yang bilang itu. Kalau boleh menyalahkan, ya salahkan diri kita lah dulu. Lihat kekurangan diri kita. Kita lihat kekurangan diri kita. Ya akhirnya begini kita berikan pandangan begini. Dan aku ini bukan berarti lebih baik daripada ikam, kata ini sekadar kita bertukar pikiran. Kalau itu benar ya dipakai, kalau ada ya kadang-kadang. Karena kita ini sama-sama baik, sama-sama apa. Ya akhirnya apa? Menjadi satu. Nah setelah beberapa kali kalau dagingnya, akhirnya pada 3 orang akhirnya persoalan selesai. Kenapa jadi selesai? Karena buka kepada artinya dia mengerti dan paham bahwa kita semua ada takdir dari Allah Ta'ala. Sebelum kita lahir sudah ditakdirkan seperti itu. Nah itu harap pada bacaan Allah. Bacaan Allah bisa sumpahinya baca berhikmat, tidak ada ngerti. Benar, kalau dinasihati kan dia kata Allah ini yang mengerti. Oh bujur juga. Ya, apa saja. Kan ada jalan lain selain pada mufakat. Karena mufakat itu menjadi ukhuwah Islamnya. Ukhuwah Islamnya menjadi akhlakul karimah. Akhlakul karimah adalah yang paling diridhoi oleh Allah Ta'ala. Kan begitu. Orang berakhlakul karimah paling diridhoi oleh Allah Ta'ala. Ini kada. Nah makanya kalau aku semalam menangati sebelumnya, jangan ini. Nah terjadi kalau si anaknya pengarasan benar, nah ini banget benar kata kalau diambil itu sudah. Itulah yang nasihatkan, dan itu menambah rusuk. Nah, menambah rusuk itu. Jadi hilang akhlakul karimahnya. Nah, itu yang dipandang Allah Ta'ala yang kada bagus hatinya. Dan bersahabat engkau dengan orang yang sebabnya menerangkan hati musadahnya, membukakan segala yang gaib. Artinya yang segala yang gaib itu masalah-masalah yang kada kita ketahui. Lalu kita raba-raba dalam keadaan yang nyata. Nah, artinya nasib kita di tangan Tuhan. Kan nasib itu gaib pula, nah di tangan Tuhan. Ketentuan gaib di tangan Tuhan. Jodoh gaib di tangan Tuhan. Di gaib pengaruhnya mana yang tahu? Nah, ketentuannya orang Banjar begini, orang Madura, orang Bandung begini, orang Banjar. Nah, mengkadaka itu kada kayu kapal laut pesawat. Aku ini sering menakuni lagi aku buli-buli ke Jakarta, menakuni di kapal laut tuh. Pak, mau kemana Pak? Mau ke Bangil. Apa ke Bangil? Istri saya di sana. Oh, Bapak orang mana bang? Orang Banjar. Kenapa lebih di sana? Ya jodoh lah Pak. Nah. Kaya takut pulang nanya, nang buli ke Banjar. Bu, kemana? Mau ke Sukmul. Siap, bukan siap kubur suami saya. Ibu orang mana? Orang Jawa. Kok kenapa suami orang Banjar? Ya jodoh lah Pak. Nah, jadi mana nang tahu jodoh? Nang kayak ada beginian di Jawa tuh, orang Jawa begini ke Banjar.
Akan gitu toh, orang bebanjar ini ke Jawa kaya kan ada beginian, di Banjar ini betuyung beginian. Nah inilah istilahnya kita tuh membawa kepada hal-hal musyahadahnya kepada yang lain. Artinya kan gaib toh, jodoh gaib, langkada gaib, rezeki gaib, mati pun gaib. Kada tahu, mana orang tahu, bulah lubang bedulu dia nanya aku orang mati, aku kan tahu mati, jadi bedulu aku bulah lubang. Ada ikan kada tahu sok kan mati jangan bulah-bulah. Jadi itu jadi nang kawa ikan bersahabat lawan orang-orang itu yang senantiasa menerangkan musyahadah, membukakan gaib. Jadi artinya jangan dikejar nang fakta-fakta itu, jangan dikejar dulu. Misalnya orang ini melanggar hukum menurut imam ini, sedangkan imam ini kadang melanggar hukum. Jangan dikasih, buka aja ke takdir, kenapa? Karena ini sudah ditentukan Allah, ya sudahlah. Kalau kau bergerak kita ini kan kita. Nah, ini jadi nengkawa dibawa bersahabat, dan insya Allah apabila ikan bersahabat pada orang ini, ikan selamat diridhoi oleh Allah Taala. Sesuai dengan Al-Quran, wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis shawab. Dan kata Syekh Junaid radhiyallahu anhu, apabila dikehendaki Allah pada seseorang murid itu kebajikan, maka dijatuhkan kepadanya supiah. Artinya kalau orang ini Allah sudah menghendaki orang ini jadi baik, orang jadi baik, padahal buruknya setengah mati, tapi Allah menghendaki dia baik, maka Allah supiah nanti. Supi orang makrifat yang berada di depan, sehingga orang ini dikenalkan oleh Allah dirinya. Allah mengenalkan dirinya kepada orang yang buruk tadi, akhirnya luar biasa kebajikannya. Nah itu, jadi kalau Allah sudah, menurut Imam Junaid, kalau sudah Allah menghendaki kepada seseorang kebajikan, maka Allah akan hadiahkan sufi kepadanya. Nah itu, jadi jangan khawatir. Kita nih berkumpul di sini, jaka ibarat menjalankan tugas kita sebagai hamba Allah, menuntut ilmu yang diwajibkan oleh Allah. Itu menurut hukum. Tapi menurut jiwa dan perasaan kita ingin sekali bertemu Allah, itu umumnya kepada orang marifat, anak berdapat oleh Tuhan. Ada mungkin Tuhan kegagalan kada berdapat, ada mungkin Tuhan yang ada kada kau didapati, ada mungkin Tuhan yang berucap ada di diri kita kok kada terdapat, akan mustahil. Orang papijit aja terdapat. Lalu Allah Ta'ala gak kenal benar Allah Ta'ala kada terdapat kayak apa. Nah ini maksud kita kira-kira dalam kita berkumpul. Dan aku yakin itu permasalahannya. Kenapa? Karena kalau sudah berdapat laut Tuhan itu kan nyaman. Nah matinya tahu karena diberitahu. Jadi nyaman, bersiap-siap kan. Lalu nukan nangkir berdahulu sudah memberi salam. Jadi nukan nangkirnya mempersiapkan kan penyambutan hamba Allah. Kadang nukan nangkir nasi anu ngatik, kamu kau dua-duanya sambutannya ada kayak itu. Kalau orang hamba Allah ini menyambutnya tuh dengan tasbih, dengan tahmid, dengan pujian kepada Allah Taala, karena hamba Allah. Sedangkan ini kan masih malu. Jadi rugi kita nih sebagai hamba dipukuli makhluk, rugi mana? Jadi orang-orang sedemikian itu Allah akan hadiahi. Dan ditegaskan ujar Imam Junaid, bersahabat segala orang yang ria. Ria itu artinya menampakkan ilmunya, menampakkan amalnya, atau inya payahnya, atau inya lebih baik daripada orang lain. Masalah, Assalamualaikum, waalaikumsalam. Kemudian minta sedekah aja nih. Nah, orang tuh mau ada duit dibarinya kata-kata. Jangan salah di mamai, di barikada di mamanya pulang. Ini apa kesannya? Nang kaya itu kada suruhan Tuhan, nang kaya ingan itu kada ulahan Tuhan. Atau maling, bawa orang maling, rasai lu. Ini kan kita sudah salah di situ. Orang tuh kalau melihat, doakan semoga Tuhan mengampuni dosaku, semoga Tuhan mengampuni dosanya. Itu amalia orang sufi. Melihat orang salah, ya Allah ampunilah dosaku. Sibin berdahulu takutan dan ampunilah segala dosanya. Ini kada.
biarannya masuk neraka itu tiwas. Angkanya seorang masuk surga belum tentu. Ayo kamu sembahyang 50 kali sehari, kada membawa ke surga itu. Ada bergelar kiai, doktor, profesor, macam-macam kada menjamin masuk surga. Nah, ayat kedua, maling hari-hari menjuntak kada menjamin masuk neraka. Kenapa? Hanya Allah yang tahu. Kenapa jadi demikian? Engkau kira baik padahal buruk bagimu. Kamu kira buruk padahal bagimu. Kenapa? Engkau tidak akulah yang tahu. Buktinya apa? Sewaktu Allah menjadikan manusia, hampir seluruh malaikat protes. Tuhan, apa mengulah manusia yang berbunuhan nenek? Nang cagar bangun nenek? Nah, dia menjadi sangat. Ikan bertaku, aku nang tahu deh kan. Ku jadikan manusia supaya nampak aku. Mau ikan mana tuh aku nampak, mau ikan dua kada nampak. Makanya kayak gitu tuh. Nah, akhirnya mereka tunduk semua. Ternyata memang manusia yang sangat dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Walaupun dosanya berapa berubah, kalau dia minta ampun tatap diampuni Tuhan. Asal aja jangan, si anu tuh maling, pekerjaannya maling, nah itu kalau diampuni Tuhan. Kalau si anu tuh maling, Allah juga nama nyurikan maling, insya Allah diampuni Tuhan. Gitu kan. Cuma jangan, nah itu kan nyuntan taruh, coba ya melakukan karena pukulan. Mau ke penjara orang taruh. Artinya hakikat itu kada boleh melengkung. Tatap buruk, baik itu perbuatan Tuhan. Nah, adapun masalah kita di luar, bukan di majelis, nah itu pakai Adam. Lalu ma asobakum min hasanatin fa min Allah wa ma asobakum min sayyi'atin fa min nafsi. Kalau yang bagus itu datang dari Allah, ini dua orang banyak pidato misalnya. Kalau buruk tuh salah diri dan sendiri juga kan. Namun hakikatnya menyalahkan itu nang berpanjang itu sirik. Nang maasiri masih kadang-kadang itu adab benerja diterangkan seharusnya ini adab nah. Hakikat gue kada boleh lepas. Nah, cuma hakikatnya lu perbedakan karena pakai adab sudah. Jadi hakikatnya lu bisa dibedakan. Karena Tuhan sendiri nak bila ikan kada percaya kodor baik lawan kodor buruk dari aku kada iman, rusak rukun iman. Tertinggal serupun ya. Percaya kepada Allah, Rasulnya, kitabnya, para malaikatnya, hari kiamat, hari pembalasan, percaya kepada kodor baik dan kodor buruknya. Namun kada percaya itu berarti rusak iman. Nah, itu cuma pakai adab. Ini polisi menangkap maling, jangan Pak. Ini kan Allah, wah itu lakukan. Ini kan ini salah dalam arti hukum. Tapi yang berbuat tetap Allah menyalahkannya itu. Kalau itu salah, menurut kita salah. Menurut Allah, nggak tahu. Jangan-jangan itu benar aja. Misalnya Tuhan menjawab nih, misalnya, dan kita maling itu salah. Tuhan jawab pernah, harta Tuhan kasih aku berapa? Ampun haji anu itu aku lembari. Aku juga lembari, ada haji anu itu 6 bulan duit. Nggak ada. Masuk aku aku ambil lewat si anu ini lo si utuhnya ambil akan toh. Nah, seandainya kayak itu toh, maka mau kayak itu. Karena perbuatan Allah. Nah, cuma menunjuk ulah di masyarakat, hancur habis jadi dengan orang yang hancurnya. Cuma dia ku ayu kita menghakon itu ayu jangan. Tahan ditangkap polisi, tahan di penjara, silakan. Hakikat tetap kada bisa kada tuh. Nah, menjadi guru bahit, ini orang luka karena pisau. Itu menurut aku, tapi itu pas saja sudah. Cuma menurut aku perlu didalami lagi gitu. Bukan pisau tuh nama lukai, tapi kudrat iradat Allah diandak di pisau. Nah, sehingga pisau itu melukai, padahal kudrat iradat Allah yang melukainya. Nah, kita jangan bahandakan, kada bahandakan. Dasar kudratnya kada usah dipisau-pisau orang. Cuma beliau itu kan silakan diulang banyak kan. Nah, kada kau nang kaya nang di majelis. Nah, di majelis lain lagi no. Bukan berarti sekali lagi nang lain
lain yang dibicarakan, lain yang dipakai, bukan kayak itu. Nah, itu kan adab. Jadi ini nasihat Sidin lah. Jadi kalau artinya itu jangan jadi Sidin, jangan sampai ikam ditegakkan lu jadi Imam Junaid. Imam Junaid ini umur 7 tahun sudah marifat orangnya. Anak-anak masih marifat, sudah marifat. Maka tarekat Sidin itu bagus benar. Dengan segala orang yang ria itu jangan. Orang ria itu bukan berarti bapak ayam sambil baju udah bagus, bajunya pakai kayak itu kan. Apabila penampilannya beda benar, nah itu ya sudah. Lamunnya inya apabila inya dirinya, nah itu ya. Tapi kalau inya lawan Allah Taala, tasbih kakai gamgam dibawanya ke pasar, blok ada ria kan. Ini lawan Allah Taala. Nah, itu. Jangan juga duduk setengah hari, ngetek, ada orang lewat, ngetek. Sekali nakunik nang apa pian ketek nang batianannya. Apa itu? Jangan juga nang itu diulah gaya-gaya itu. Kata setengah orang Sofiah, dan jangan engkau bersahabat pada manusia melainkan dengan orang yang bertambah kepadanya dengan kebaikan. Orang ini mulanya kayak ini jadi kayak ini. Nang mulanya ya istilahnya adabnya sudah membagus, ibadahnya sudah mulai membagus, pembicaraannya, cara nasihatnya sudah mulai membagus. Jadi jangan bersahabat kepada manusia melainkan kepada orang yang bertambah kepadanya, dan tiada kurang daripadanya dengan kejahatan. Artinya kebaikan dengan kejahatan, kebaikannya kada untung, kejahatannya kada rugi, supaya supaya ada yang demikian itu bagimu dan engkau kepadanya bersamaan. Artinya apa? Kita nih manusia berbuat baik kepada Allah Ta'ala, kada itu juga jadi untungan kalau pernah aku karena si anu berbuat baik aku dapat untung sekian kenapa gitu. Atau orang lain menjudi aja baru dia kok santu kada untung sidin kada, rugi sidin kada. Aja berhemat manusia tuh bermacam-macam, kada rugi kada berarti. Kada rugi kada. Orang sidin juga namanya punya buruk buang sidin. Lagi kita juga. Nah, mulai tampang, dilampang. Ada rugi kada. Nang rentau ulang pada bagus, cuma kada bunyi lagi. Nah, marahnya dabuk derung pada bapak. Nang bagus yang kita pakai itu Allah. Itu manusianya Allah Ta'ala itu lebih mulia lagi. Kada bisa diamsalkan seperti itu. Dan kata Abu Talib al-Makki radhiyallahu anhu, dan adalah ta'ifah daripada orang yang sufiyah, artinya yang taat ibadat. Taat ibadat. Ini ada yang taat tapi kada ibadat, ada ibadat tapi kada taat. Moyo seorang aja itu ibadah tapi kada taat. Lalu hati lawan Allah aja bergerak sedikit lawan Allah aja taat benar, tapi kada beribadat. Dua kada bagus dua. Jadi orang ini harus sholat lawan Allah Ta'ala, sambatannya on kurnia dan hidayahnya, lalu namanya ibadat yang taat ibadat itu namanya. Jadi ada yang taat tapi kada ibadat, ada yang ibadat tapi kada taat. Allahu Akbar sorang bertuntung doa ini sorang mah. Nah, ya. Orang tuh sebelum berdoa petunjuk Allah yang dahulu. Nah itu Allah menghendaki kita berdoa. Soal kabul kada kabul itu urusan Allah, jadi cari ini sekali bulik. Ada kabul. Nah, padahal sudah kabul, karena ada kabul ya. Berdoa itu kan kabul. Di sinilah kekurangan imannya. Kalau orang imannya tumpul, kadang-kadang itu.
Jadi orang yang taibah daripada orang yang sopiah itu tiada mengasihi mereka itu melainkan atas orang yang 4 perkara. Tidak memberati setananya, atas setananya, artinya kada membedakan sama lain. Jikalau memakan sahabatnya sekalian siang, maka tiada berkata sahabatnya baginya, oh aku puasa. Pada gitu. Kawan kita makan siang. Ayo makanan sana. Kita kan tahu kan. Aku ini puasa. Kawan jangan itu. Terima kasih. Bismillah. Itu orang-orang yang ini Abu Talib Al-Makki. Diasi kadang-kadang ini nasihat sidinnya. Dan jikalau puasa sahabatnya sekalian masak, maka tiada berkata ia sahabatnya baginya berbuka. Kita berbuka nak? Ini. Nah, aku aku ini puasa sarawatan. Jadi kada tahu dibuka-bukanya lagi dong. Buka lawan hakikat aja. Nah itu pun jangan. Dan jikalau tidur sekalian malam, maka tiada berkata sahabatnya bagi jaga. Artinya ujar kawan, taburingan enggak, aku nak pamalian itu kawan jangan. Mana kada ada guring kada ada guringnya. Nah, itu menurut Al-Makki kan. Dan jikalau sembahyang sekalian malam, maka tiada berkata sahabatnya tidur. Dia jangan sembahyang aku guring dia bisa sama aja. Jangan tanpa itu. Karena sembahyang belum tentu artinya kalau guring itu kata ada diguringkan Tuhan. Jangan sembahyang itu sembahyang Tuhan juga. Jadi jangan ditukas-tukas lah. Nah, itu maksudnya jangan ditukas-tukas. Akan setengahnya dan bersamaan segala ihwalnya kepadanya, maka tiada bertambah karena puasanya dan sembahyangnya, dan tiada berkurang karena berbukanya dan tidurnya. Bukanya, tidurnya kada berkurang, sembahyangnya, puasanya kada bertambah. Artinya apa? Sesuai apa di dirinya, apa itu ridha Allah, apa petunjuk Allah, apa kada. Kalau inya juga berkurang kada bertambah kada, pas-pasan. Lalu jangan Tuhan dulu napa mengali sumber yang meluasi buruk karena kada pasannya. Dan berkata mereka itu apabila ia bertambah kepadanya sebab amal dan kurang sebab meninggalkan amal, maka bercerainya itu terlebih memberi sejahtera bagi agama. Dan inilah kebajikan yang berhimpun di dalam sahabat, saudara yang soleh dan syekh yang memberi nasihat, menegakkan akan dikau sahabat dengan segala orang yang jahat dan segala orang yang ahli beban, yang lalai, melalai-lalayakan, yaitu terlebih jahat dia daripadamu, maka disyaratkan Allah, disyaratkan sidir, ujatin apa? Terkadang adalah engkau jahat, maka diperlihatkan akan dikau kebajikan daripadamu oleh sahabat kepada orang yang terlebih jahat daripadamu, maka inilah yang terlebih besar afatnya yang masuk ia atas orang yang menyalahi barang yang telah disebutkan akan dia tadi. Artinya kalau kita ada sudah kekurangan lalu melihat kekurangan lagi, maka kekurangan orang ditambah dengan kekurangan kita. Nah, jadi kawan, kalau kita kekurangan, mudah-mudahan orang itu ada kelebihan. Tapi jangan diucapkan seperti tadi. Wah, kami tinggi benar ilmu, sangat meracak. Akhirnya lupa diri, merasa tinggi ilmunya. Waduh, sekali kurin teh, pesah aja. Baca salawat aja, seduniaan ya orang baca salawat. Kada usah berasupan. Kenapa nama rasuki baca salawatnya itu? Ada nama rasuki. Nah, yang ada pada diri kita ini Allah Ta'ala siapa yang merasuknya? Kayak ada yang harap pada Allah Ta'ala. Asalnya bujur-bujur kayak itu. Di mana datangnya yang masuk? Nah, cuma ini sudah jadi hantu, jadi nama merasuki hantu. Nah,
lupa. Jadi itulah nasihat-nasihat para aulia Allah kepada kita. Mudah-mudahan menjadi sejahtera kehidupan kita. Dengan catatan, janganlah kita merasa lebih baik pada orang. Kalau orang ini kadang-kadang mendahulukan Allah Ta'ala, atau di kemudiannya Allah Ta'ala, atau disertainya Allah Ta'ala, atau pada dirinya Allah Ta'ala, ya dengan pada sajalan pekat pikir sedikit, biar menyabari jalan. Saraikan jalan kemana kata serah. Nah, jangan diwada maksudnya. Jangan kita mencap orang lain. Itu aja. Jadi terserah orang. Makanya apa kalau di Darun Nafis? Orang yang mencapai keyakinan yang mutakin sungguh-sungguh adalah dicaci, digibah, disambati oleh orang sidikin sampai 1000 orang. Namanya nyambati kita 1000 orang maka. Nah, ada usaha 1000 orang dan 10 ikung dan nyambati mentahan selesai. 10 ikung aja tuh sambat jurang, tapi tahan aja nanya selesainya. Madang 1000 tampat mati. Jadi apa adanya kita, syukuri, sabar dalam segala sesuatu, syukuri yang ada, beribadah lillahi ta'ala, bekerja lillahi ta'ala. Apa yang datang menimpa kita terbaik untuk kita, yakini itu, sehingga yang buruk sekalipun bisa menjadi baik karena kekuasaan dan kehendak Allah. Itu insyaallah. Jadi situ dahulu kita, mudah-mudahan kita dapat rahmat.